Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, silakan kalian buka buku tema 7, subtema 2, pembelajaran pertama, halaman 80. Untuk pagi hari ini kita belajar tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ya, sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali tokoh pergerakan nasional beserta yang rakyat berkumpul di rumah Insinyur Soekarno. Mereka ingin menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan, pembacaan teks proklamasi diadakan di rumah Laksana Maeda, yaitu para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Terus adapun acaranya yaitu pertama yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Mawarti. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Diningrat memberi apa-apa siap kepada semua barisan pemuda. Mereka berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana itu sangat hening. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilahkan untuk maju ke mendekati mikrofon. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Mele. Adapun teks proklamasinya sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam jangka sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itu adalah isi teks dari proklamasi. Selanjutnya yaitu pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih ini dilaksanakan setelah pembacaan teks proklamasi ya. Bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, ya, istri dari Insinyur Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendra Diningrat. Ya, kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya. Setelah pengibaran bendera merah putih dilanjutkan yaitu sambutan dari wali kota Suwiryo dan Mawarti. Lanjut halaman 83 yaitu kapan teks proklamasi kemerdekaan diadakan, yaitu 17 Agustus 1945. Di mana teks proklamasi dibacakan? Jawabannya adalah di rumah Insinyur Soekarno. Terus yang ketiga adalah siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi? Yang membuat adalah Insinyur Soekarno. Terus siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mawarti, Latif Hendra Diningrat dan Suhud. Terus apa sajakah susunan acara yang dilakukan pada teks proklamasi? 1. Pembacaan teks proklamasi, terus pengibaran bendera merah putih, sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Mawarti. Lanjut silakan dibuka yaitu kalor mengubah suhu benda ya. Di sini perhatikan suhu benda tinggi maka kalor yang digunakan oleh benda juga besar.
Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalori yang kandungannya juga semakin kecil. Itu adalah kalori yang dimiliki oleh suatu benda itu bisa berubah, bisa naik dan bisa juga dengan turun, karena kalori itu dapat berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Lihatlah pada contoh di bawah ini ya. Contoh bahwa kalori dapat mengubah suatu benda. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila keduanya air dicampurkan, itu akan menghasilkan suhu baru, yaitu suhu air hangat, bukan panas lagi tetapi air hangat ya. Contohnya yaitu ketika kalian mandi menggunakan air panas, kalian tuang pada air dingin, nah dia akan menghasilkan yaitu air hangat. Lanjut, silakan dibuka halaman 90, yaitu peristiwa menjelang sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia itu mempersiapkan diri untuk merdeka. Perundingan diadakan antara tokoh pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun antara pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua itu sering terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan anaknya atau putranya yaitu Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia agar mereka tidak terpengaruh oleh pengaruh Jepang. Setelah melalui perdebatan ditengahi oleh Ahmad Suparjo, menjelang malam hari kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno itu dikembalikan ke Jakarta. Rombongan sampai di Jakarta pada pukul 23 atau jam 11 malam. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Suparjo bekerja. Di tempat itu mereka akan memutuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan pendatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 pagi di sini pada hari 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegagasan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun peristiwa setelah dibacakan teks proklamasi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu bisa melalui pamflet, pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok atau yaitu membacakannya melalui radio atau siaran radio. Terus berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui surat kabar, yaitu pertama kali adalah koran yaitu Suara Asia di Surabaya. Ini adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Pada zaman dahulu belum ada telepon, belum ada HP, dan di saat itu juga belum ada yang namanya televisi. Mereka menggunakan pamflet, surat kabar, pertemuan, berita radio, itu koran, itu menyiarkan atau menyiarkan bahwa Indonesia itu telah memproklamirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu diadakannya yaitu rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945, itu untuk menyambut kemerdekaan. Yang kedua adalah
Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Terus selanjutnya silakan buka halaman 92. Di sini adalah jawablah pertanyaan terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok berikut. Yang pertama adalah kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? 16 Agustus 1945. Siapa yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Bung Hatta, Bung Karno, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra. Siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Tokoh pemuda. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Perdebatan golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Ya, silahkan diisi. Lanjut, di sini adalah lagu wajib, yaitu Hari Merdeka yang diciptakan oleh H. Mutahar. Di situ adalah nyanyian lagu Hari Merdeka. Ya, kalian sudah hafal ya, yang biasa kita nyanyikan ketika 17-an ya. 17-an Agustus, yaitu lagunya 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Itu adalah lagu Hari Kemerdekaan. Ya, cukup sekian penjelasan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.